Halo semuanya, namaku Raymond Sun Benjamin Wijaya dari kelas 12I absen nomor 26. Pada kesempatan kali ini, aku akan menerangkan tentang apa dan siapa sih evangelis itu. Mungkin kebanyakan dari kalian sudah tahu siapa sih pendeta itu di agama Kristen. Namun masih banyak orang yang belum tahu siapa sih evangelis itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evangelis adalah pendeta Protestan atau orang biasa yang menyebarkan ajaran Injil. Di dalam surat Efesus 4 ayat 11, para evangelis disebut tanpa perincian pekerjaan mereka. Maka, evangelis adalah sebutan bagi pemberita Injil yang memberitakan Injil secara luas dalam lingkungan suku-suku atau bangsa ataupun semua bangsa pada forum dunia. Biasanya juga, evangelis adalah seorang pemberita Injil yang sering tidak punya pendidikan teologi secara formal, namun melakukan tugas pemeliharaan jemaat, khususnya jemaat-jemaat di daerah yang relatif sulit mendapatkan ajaran tentang Injil. Setelah mengetahui secara singkat apa sih dan siapa sih evangelis itu, sekarang kami akan masuk lebih dalam lagi tentang siapa dan apa itu pendeta dan evangelis. Sejujurnya pendeta dan evangelis tidak memiliki perbedaan yang besar. Walaupun mereka memiliki sedikit perbedaan, tujuan hidup mereka tetap sama, yaitu untuk memberitakan Injil demi kemuliaan Tuhan. Secara struktural dalam kehidupan gereja, pendeta dan evangelis memang memiliki sedikit perbedaan. Yang menjadikannya berbeda adalah komposisi dari tugasnya dan mungkin latar belakang dari mereka sendiri. Seorang pendeta atau pastor atau gembala biasanya bertugas pada tempat tertentu untuk menjamin berlangsungnya kehidupan rohani umat Tuhan. Beberapa tugas dari seorang pendeta adalah: 1. Sebagai pemimpin rohani gereja. 2. Memelihara, melindungi, dan menjaga kehidupan spiritual jemaat gereja. 3. Membantu perselisihan yang ada di dalam gereja. Dan keempat, mempersiapkan bahan untuk khotbah setiap minggunya di dalam gereja. Seorang pendeta biasanya mempergunakan seluruh waktunya untuk memberitakan Injil dan menyembah Tuhan. Ia biasanya mendapatkan penghasilan dari persembahan jemaat-jemaat. Oleh karena itu, biasanya seorang pendeta tidak memiliki pekerjaan lain. Namun, beda halnya dengan seorang evangelis. Seorang evangelis biasanya tetap hidup sehari-hari seperti orang pada umumnya, memiliki pekerjaan, bepergian, dan lain-lain. Namun, seorang evangelis tetap menyebarkan Injil umumnya pada kalangan luas dan mencoba untuk melayani dan memperkenalkan Injil kepada orang-orang. Maka dari itu, mereka dapat disebut sebagai sukarelawan, karena mereka tidak mendapatkan imbalan apapun. Beberapa tugas evangelis adalah seperti membantu ketika praise and worship, menyebarkan Injil tidak hanya di gereja, namun di sekolah-sekolah, kampus, dan kalangan masyarakat secara umum. Ketiga, seorang evangelis juga dapat membantu pendeta untuk menyiapkan materi untuk khotbah atau mungkin untuk menemui tamu-tamu penting. Selain itu, salah satu hal yang paling signifikan yang membedakan evangelis dari pendeta adalah biasanya pendeta memiliki pendidikan, yaitu lulusan sekolah seminari atau teologi. Sementara itu, evangelis tidak diwajibkan untuk memiliki pendidikan formal. Biasanya mereka mendapatkan ilmu berdasarkan pengalaman pribadi mereka sendiri. Maka dari itu, walaupun pendeta dan evangelis memiliki sedikit perbedaan, tetapi pada akhirnya mereka bertemu dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memberitakan Injil-Injil. Setelah mengetahui apa sih bedanya pendeta dan evangelis itu, mari kita masuk ke topik utama kita, yaitu evangelis. Maka, sejarah evangelis. Jujur saja, berdasarkan penelitian yang saya lakukan dari googling, melihat YouTube, dan bahkan bertanya kepada beberapa evangelis yang saya ketahui, tidak ada sejarah pasti kapan atau di mana pertama kali evangelis ditemukan atau berada. Namun, berdasarkan Matius 28 ayat 18-20 yang berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oleh karena itu, jadi baik aku dan kalian semua yang percaya pada Kristus, kami semua adalah evangelis dan memiliki tujuan hidup yang sama, yaitu untuk menyebarkan Injil. Maka, saya dapat menyimpulkan bahwa evangelis sudah ada sejak pertama kali orang menyebarkan Injil.
Setelah mengetahui sejarah evangelis, kita akan lanjut ke spiritualitas evangelis. Jadi, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang evangelis? Apa sih semangat yang mendasari tujuan mereka untuk menjadi seorang evangelis? Menurutku, spiritualitas evangelis adalah kemauan diri untuk melayani sesama dan memeluk orang lain untuk menerima atau mengetahui Injil. Seorang evangelis harus memiliki motivasi dari dalam lubuk hatinya dan bukan hanya temporer karena dipengaruhi oleh seseorang atau sesuatu. Seorang evangelis harus berani berkomitmen untuk melayani sesama seumur hidupnya, agar api yang membara di hatinya ini tidak akan padam. Secara keseluruhan, evangelis harus bisa menanamkan nilai-nilai Injil di dalam dirinya dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk menjalani tujuan hidupnya. Nah, setelah mengetahui spiritualitas evangelis, apakah kalian merasa bahwa kalian telah memilikinya di dalam hati kalian? Coba kita renungkan. Tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nah, apakah kalian sudah selesai merenungkan? Apakah kalian sudah siap untuk melayani Tuhan dan melayani sesama? Maka dari itu, ayo kita lanjut ke bentuk karya pokok evangelis. Bentuk karya pokok evangelis sangatlah simpel, yaitu untuk memeluk sebanyak mungkin orang yang dapat ia peluk untuk belajar, mengetahui, dan menerima Injil. Makna hidup yang diperoleh dari seorang evangelis adalah tujuan hidup kita semua adalah untuk melayani. Jangan sampai kita sia-siakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak benar dan tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, sekian dari video saya. Semoga video ini dapat memberikan kalian pengetahuan lebih tentang siapa sih evangelis itu. Dan semoga memotivasi kalian semua untuk berani melayani sesama. Terima kasih sudah menonton dan ini adalah quotes terakhir untuk menutup video ini. Dadah!